Mas Sandi sakit. Bukankah tadi dia baik-baik saja? Apa hanya pura-pura? Benakku dipenuhi berbagai kemungkinan yang terjadi pada Mas Sandi. Namun, aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Aku memilih kembali fokus pada Sanum demi untuk kesembuhannya. Mama sudah pergi, dan sekarang tinggallah aku dan Sanum di sini. Sepi, tidak ada teman ngobrol selain putriku. Ingin meminta Sony ke sini, tapi kasihan. Dia belum sembuh betul, juga dia yang sedang banyak pikiran. Aku mengembuskan nafas kasar. Putriku masih anteng dengan mainan yang diberikan mama tadi. Dia sama sekali tidak terganggu olehku yang mondar-mandir ke sana kemari. Bunda, aku menoleh lalu menghampiri Sanum. Kenapa sayang? Kapan kita pulang? Tanyanya lagi. Setelah dokter yang menyuruh. Sekarang Sanum istirahat ya, biar kepalanya tidak sakit dan biar bisa cepat pulang, kataku membujuknya. Sanum menyimpan mainannya lalu merebahkan diri dengan tidak melepaskan tanganku. Matanya mengerjap beberapa kali terus menatapku lekat. Bunda, apa nak? Om Sony kok enggak jenguk Sanum? Apa dia baik-baik saja? Om Sony enggak pergi ke dalam tanah seperti kakak kan? Aku terkesiap dengan pertanyaan putriku itu. Setakut itukah dia kehilangan orang yang disayangi hingga ketidakhadiran Sony diartikan lain olehnya? Enggak sayang, Om Sony baik-baik saja. Dia ada di rumah kita, sedang jaga toko. Sanum rindu Om Sony, tanyaku, untuk yang kedua kali. Sanum mengangguk lemah. Aku ikut merebahkan diri di samping putriku, mengusap-ngusap pipinya yang masih cabi meskipun tengah sakit. Tangan Sanum memainkan kancing kemejaku dengan wajah yang masih merengut. Semakin lama, matanya semakin mengecil. Sanum tidur setelah aku terus mengusap-ngusap punggungnya. Pegal kurasakan di pinggang serta leherku. Aku bangun dengan gerakan pelan agar Sanum tidak terganggu. Masih jam 2, ujarku ketika melihat jam pada layar ponsel. Tiba-tiba saja aku teringat akan sesuatu yang Sony khawatirkan. Aku memanggil suster, menyuruhnya menjaga Sanum sementara aku pergi ke bagian administrasi. Aku ingin tahu berapa tagihan rumah sakit Sanum yang begitu menjadi beban untuk Sony. Sampai dia berniat menjual motor, juga memaksa bekerja meskipun belum sehat benar. Ini tagihannya, Bu. Seorang wanita menyodorkan kertas berisikan nota pembayaran yang harus aku lunasi. Aku menahan napas sebentar, lalu mengembuskannya dengan kasar. Pantaslah, Sony sampai ketar-ketir mencari uang. Jumlahnya memang banyak, dan sepertinya uang tabunganku tidak akan cukup. Aku menggaruk kepala, mencari jalan keluar untuk bisa mendapatkan uang dengan nominal yang tertera pada kertas tersebut. Mau dibayar semuanya, Bu? Tanya wanita itu lagi. Aku menggeleng lemah. Separuhnya dulu bisa, sisanya akan aku lunasi ketika keluar dari rumah sakit. Bisa, Bu. Jika Ibu punya kartu BPJS, bisa gunakan itu untuk membayar. Saya tidak punya jaminan kesehatan, Bu. Kalau begitu, saya bayar setengah dulu ya. Wanita dengan masker yang melekat menutupi sebagian wajahnya itu mengangguk ramah padaku. Aku mengambil uang dari dalam tas, lalu memberikannya pada wanita yang bertugas. Setelah selesai, aku kembali ke kamar Sanum dengan membawa kertas tanda pembayaran yang masih belum lunas. Suster yang kusuruh menjaga Sanum keluar dari ruangan setelah aku kembali. Aku duduk di sofa dengan pikiran yang berkelana. Kemana aku akan mencari uang untuk melunasi semuanya? Sisanya masih 20 juta lagi, ujarku bingung. Dalam keadaan pikiran yang semerawut, ponselku tiba-tiba bergetar. Bapak, nama yang tertera di layar pipi itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ranum. Gimana Sanum? Apa dia masih merengek? Tidak, Pak. Alhamdulillah sudah tenang lagi. Sekarang dia lagi tidur. Tapi pikiran Ranum
Yang sekarang merengek, Pak, ujarku. Diakhiri kekehan. Merengek kenapa? Pengen pulang? Aku tertawa sumbang sebelum menjawab pertanyaan Bapak. Bukan, tapi ini soal biaya rumah sakit. Tagihannya masih banyak. Belum lagi perawatan masih berjalan hingga Sanum pulang dari sini. Bapak diam. Apakah dia tengah ikut berpikir? Kasihan sekali orang tuaku itu. Dia selalu aku repotkan dengan berbagai masalah hidupku. Apa Sandi tidak memberikan uang untuk biaya rumah sakit? Pertanyaan Bapak membuat dadaku berdenyut nyeri. Tidak, Pak. Loh, kenapa? Sanum kan anaknya. Masa tidak mau membantu bayar minimal setengah atau sedikitlah? Darah dagingnya loh itu. Aku menyuka rambut, kemudian memperbaiki letak duduk agar semakin tegak membahas Mas Sandi. Harus dengan fisik dan hati yang benar-benar sehat. Kalau tidak, bisa-bisa sakit mental menghadapi pria menyebalkan itu. Num, panggil Bapak. Saat aku tidak lagi bicara. Ada beberapa hal yang membuat Mas Sandi enggan memberikan uang untuk biaya rumah sakit Sanum, Pak. Dan Ranum tidak ingin meminta padanya, meskipun dalam keadaan mepet sekalipun. Masalah apa lagi, Ranum? Tanya Bapak lagi dengan napas beratnya. Aku tidak menjelaskan secara gamblang, hanya mengatakan jika Mas Sandi tidak akan memberikan apapun bagi Sanum, aku pun enggan untuk meminta-minta padanya, karena nanti pasti akan dia ungkit lalu dijadikan senjata untuk merendahkan Sony. Aku tidak mau itu terjadi. Memangnya berapa lagi yang harus dibayar? Bapak kembali bertanya setelah beberapa saat saling diam. 20-an lagi ditambah hari ini dan besok. Enggak tahu deh berapa semuanya. Ya sudah, Bapak kasih setengah ya. Sudah, jangan terlalu dipikirkan lagi. Nanti kamu malah ikut sakit. Untuk kurangnya nanti kita cari bareng-bareng ya. Aku bisa tersenyum sedikit ketika Bapak bersedia membantu. Kuhujani orang tuaku itu dengan kata-kata pujian, juga ucapan terima kasih karena sudah mau membantuku. Percakapan dengan Bapak selesai. Kini tanganku mencari-cari nomor Safira, lalu meneleponnya. Tadi dia sudah mengatakan akan membantuku jika kekurangan uang. Mudah-mudahan dia tidak hanya bercanda saja untuk menenangkan hatiku. Halo Num, kenapa? Apa ada yang terjadi dengan Sanum? Tanya Safira saat panggilan tersambung. Enggak ada, Fir, tapi ini loh, aku butuh bantuanmu, kataku dengan tidak enak hati. Sebelumnya aku tidak pernah melakukan ini pada dia. Sekarang aku harus menebalkan muka untuk meminjam uang pada sahabatku sendiri. Bantuan apa? Mau makan? Makanan rumah? Siap, aku bawain. Apalagi? Baju, celana, tas, alat make up, atau apa? Aku berdecak sebal mendengar rentetan ucapan Safira yang malah terkesan menggodaku, mengajakku bercanda, padahal sekarang ini sedang serius. Fir, apa? Ngomong aja Num. Aku butuh uang, bisa bantu gak? Kataku seraya memejamkan mata. Aku menggigit jari setelah berucap demikian. Ya ampun Ranum, bukankah tadi aku sudah bilang aku bantu? Kenapa baru bilang sekarang? Kamu tuh pura-pura ada, pura-pura bisa, padahal menyimpan luka. Berapa Num? Kalau ada, aku kasih semuanya. 10 ada gak? 10 apa? 10.000. Safira. Oke ada, aku transfer sekarang ya. Aku tersenyum lebar. Akhirnya aku bisa sedikit bernapas lega. Untuk biaya besok akan aku pikirkan lagi. Yang terpenting biaya untuk hari ini sudah tercukupi. Entah harus dengan cara apa lagi aku mengucapkan syukur atas bantuan Tuhan lewat tangan-tangan baik orang-orang di sekitarku. Tanpa mereka aku mungkin sekarang sudah menangis guling-guling karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit. Ini hasil pemeriksaan mengenai kepala Sanum, Bu. Alhamdulillah, hasilnya sudah keluar dan saya akan membacakannya untuk Ibu. Dadaku bertalu-talu ketika dokter membuka kertas yang terlihat rapi di tangannya.
Aku hanya sendirian menghadap dokter yang usianya aku perkirakan 40 tahunan itu. Adapun orang tuaku, mereka menemani Sanum di kamarnya. Hari ini ialah hari yang sungguh ditunggu-tunggu, sekaligus hari yang menegangkan. Setelah beberapa hari harus sabar menunggu hasil pemeriksaan Sanum, sekaranglah waktunya aku mengetahui apa yang terjadi pada putriku. Harapannya memang tidak ada yang serius dengan kepala putriku. Namun semuanya belum jelas karena dokter bernama Angga itu belum memberitahukan kondisi yang sebenarnya. Dokter itu berdehem, membuatku latah ikut berdehem juga. Tanganku sudah dingin, tapi dia masih santai membolak-balik kertas tanpa ada tanda-tanda ingin membacanya. "Dokter, kok lama?" kataku yang tidak sabar. "Oh, ibu nungguin. Kirain saya sengaja nemenin saya di sini." Aku mendelikkan mata yang malah dibalas kekehan oleh pria itu. Semua pria menyebalkan. Dari pemeriksaan yang kita lakukan pada Ananda Sanum, di sini saya lihat tidak ada luka dalam ataupun retak yang fatal. Semuanya normal. Hanya saja rasa sakit yang dirasakan Sanum memang karena benturan juga luka jahitan yang ada di kening. Jadi semuanya baik-baik saja, ujar Dokter Angga dengan seulas senyum padaku. Aku mengusap wajah secara seraya membaca hamdalah. Akhirnya apa yang aku takutkan tidaklah terjadi. Aku benar-benar bisa bernapas lega seperti orang yang baru keluar dari goa. Oksigen yang akhir-akhir ini terasa sedikit kini mulai begitu banyak menghampiri. Aku begitu bahagia mendengar kabar baik ini. "Jadi kapan putri saya bisa pulang, Dok?" tanyaku lagi. "Nanti sore juga boleh pulang. Sekarang biarkan Ananda istirahat dulu ya. Apa masih ada yang ingin ditanyakan?" Aku menggelengkan kepala, seraya tersenyum lebar pada pria dengan jas putihnya. "Kalau begitu, saya keluar dulu ya. Kalau ibu mau tetap di sini, silahkan. Tapi jangan bikin ruangan saya jadi berantakan." Saya keluar juga, ujarku langsung berdiri, kemudian melangkah mendahului dokter itu. Aku langsung pergi ke kamar Sanum memberikan kabar ini pada kedua orang tuaku yang masih ada di sini. Namun saat aku hendak membuka pintu, mataku menangkap seseorang yang berjalan pincang menghampiri. Sony, dia datang dengan membawa sesuatu di tangannya. "Mbak," sapanya dengan senyum. Aku membalas senyum dia, tapi ada rasa yang beda. Entah kenapa aku selalu merasa salah tingkah jika diperhatikannya. "Kok kesini?" tanyaku kemudian untuk menghilangkan rasa canggung. "Kangen Sanum. Terus aku juga bawain makanan buat Mbak dan Sanum." Aku mengambil kantong berisikan makanan dari Sony, lalu membukanya. Kami juga tak langsung masuk, melainkan duduk terlebih dahulu di bangku panjang depan kamar rawat inap Sanum. Aku menikmati bubur ayam yang masih hangat, seraya duduk bersisian dengan Sony. Pria itu tidak banyak bicara, hanya dia memperhatikanku yang terus menyuapkan makanan ke mulut. "Mbak, apa? Kamu mau?" tanyaku. "Enggak, cuma mau ngasih kabar." Aku mengerutkan kening ke arah Sony. "Kabar apa?" tanyaku lagi. "Mas Sandi sakit, katanya." Terus aku berujar dengan sebelah bibir ditarik ke atas. "Mau jenguk dia?" "Gak. Aku jenguk Mas Sandi mendingan jadi duta sampo lain daripada jengukin dia," ujarku, seraya menutup wadah berisikan bubur ayam. Sony terkekeh, seraya mengulurkan tangan mengusap sudut bibirku. Demi apa? Tangan Sony terasa sangat lembut bersentuhan dengan kulitku. Bersambung.